Gelar raja siapa? Di Markus 16:19 itu kan udah jelas tuh. Ya kan? Jelas udah bilangnya berbicara demikian. Yang bergelar raja di antara keduanya siapa? Yang bergelar raja di antara kedua itu siapa yang bergelar raja? Kalau berdasarkan Alkitab yang bergelar raja, kalau Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Di ya betul, udah. Berarti Bapak bukan raja. Bapak bukan raja. Iya. Bapak bukan raja. Artinya di sini Yesus juga bukan Bapak gitu loh. Betul, tapi Bapak juga bukan gitu. raja. Yesus ya Yesus. Oh, Yesus bukan Bapak. Makanya sekalipun Bapak di tahta utama, dia tidak diputuskan, dia hanya berkehendak. Tetapi untuk memutuskan keputusan-keputusan itu adalah raja. Makanya namanya kerajaan. Makanya raja itulah yang disebut pemegang kekuasaan. Kenapa Bapak bukan raja? Karena Bapak walaupun berkehendak, walaupun mengidekan, kalau tapi tempel kerajaan, itu kehendak Bapak nggak berlaku, ilegal. Paham nggak? Biar lu tahu, biar lu paham pemerintahan. Iya, berarti sama seperti ini. Kalau berarti itu berarti Yesus bukan Tuhan. Yang Sompak ini dulu Ben. Kan gini. Misalnya ini dulu Ben. Saya makin heran. Ini Tuhan manusia apa raja sih? Raja Salman misalnya. Raja Salman kan misalnya dia raja. Lalu bapaknya Raja Salman, kakeknya kan mengarahkan anaknya nih. Aku tahu memimpin Arab begini ya. Nah, tapi kan dia hanya bisa memberikan nasihat. Keputusannya kan dia raja. Kalau raja bilang tanda tangan yes, maka semua akan terlaksana. Nah, seperti itu juga Bapak. Bapak punya kehendak. Gitu. Tapi pertanyaannya, kehendak itu dilakukan nggak sama Yesus? Disahkan nggak? Kalau kehendak itu disahkan, kalau tidak disahkan oleh kerajaan, maka kehendak Bapak nggak ada gunanya. Makanya perlu ada raja. Makanya di surga itu yang raja bukan Bapak, yaitu Yesus. Kenapa Yesus itu hak sebagai? Karena dia juga adalah firman-Nya Bapa, satu dengan Bapa. Makanya yang Tuhan itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Begitu loh manusia tertolol, bajigur. Berarti Yesus paling tinggi dari Bapa ya? Yesus itu memang dia punya kekuatan memutuskan apapun di alam semesta ini. Tetapi arahan itu didapat dari Bapa. Loh, kan dia raja, lu tahu nggak? Si tolol ini, lu tahu nggak sih apa sih gunanya raja? Kan memutuskan ngasih stempel. berarti raja ya, bukan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Hanya raja ya. Gembel. Yang katanya raja. Tuhan ini kan artinya pencipta. Pencipta itu kan kalau dia memutuskan berarti dia menjabat raja. Karena dia bisa memutuskan. Siapapun yang bisa memutuskan orang mati atau hidup itu namanya raja. Iya. Paham nggak lo? Iya, berarti Yesus. Iya, berarti Yesus hanya raja, bukan Tuhan itu sendiri gitu kan? Si gembel, lu goblok banget sih. Siapapun yang bisa memutuskan. Tadi Bang Luga bilang Yesus turun sebagai raja. Gimana sih? Bang Luga, pada saat Yesus sudah naik ke surga, gitu kan? Artinya Bapak sudah tidak punya kuasa ya? Sebentar dulu, jangan dialihkan dulu. Jangan dialihkan dulu apanya. Tema yang lagi panas yang jadi gini loh. Iya. Raja itu bukan sosok seseorang. Raja itu nama pekerjaan. Lo tau nggak? Raja itu bukan makhluk. Raja itu predikat nama pekerjaan seperti presiden, seperti gubernur. Nah, segala sesuatu yang memutuskan lo hidup atau mati itu namanya raja. Apakah raja lebih tinggi dari Tuhan? Pertanyaannya salah. Karena Tuhan itu pun kalau dia tidak memutuskan, dia tidak bisa menjadi raja. Raja tetap lebih tinggi dari Tuhan kalau Tuhannya nggak bisa memutuskan. Paham nggak lo? Yang bisa memutuskan lo masuk neraka itu namanya raja. Tuhan pun kalau dia tidak sanggup memutuskan lo masuk neraka, namanya bukan raja, namanya peler. Lo tau nggak? Ya, Tuhan itu gini loh maksudnya. Del. Bos, dengar cerita ini. Tuhan dengan raja itu beda apa sama sih? Tidak punya kuasa ya. Ya pas,
Nah, Gini, itu dia gini. nggak tahu tuh, Makanya gua Bang akan Luga. membuat satu Bang Luga, Tanya Gini, dulu, gini, tanya gini. dulu, tanya Bang dulu. Luga. Sebentar, makanya Jadi kesimpulannya sebentar. gimana nih? Tuhan sama Raja itu Iya, sama? iya, iya. Gimana? Saya kan Kesimpulannya gimana nih? Ya, itu sama. sebentar gua kasih tahu apanya. Gua kasih tahu rumusnya begini. Gua kan lagi nulis buku perbedaan antara Tuhan dengan Raja. Jadi begini loh. Tuhan itu artinya pencipta, ya kan? Tapi dia hanya sebatas pencipta. Tapi ketika Tuhan mengambil suatu keputusan, lo harus mati, lo harus hidup, itu namanya Tuhannya sudah menjabat raja. Paham gak lo? Tapi ketika Tuhan tidak cuma bengong-bengong doang, dia belum sanggup memutuskan antara lo hidup dan mati. Tuhannya belum bisa jadi raja. Belum bisa. Yang bisa menjadi raja adalah Tuhan yang berani memutuskan lo ke neraka dan lo ke surga. Itu baru Tuhannya baru layak untuk menjabat raja. Paham gak lo? Karena raja itu adalah predikat bagi siapapun yang sudah bertindak untuk memutuskan orang hidup atau mati. Namanya pemegang kekuasaan. Tuhan sendiri pun kalau dia tidak bisa memutuskan, dia nggak boleh menjabat raja. Jadi kesimpulannya, Yesus Jadi itu Tuhan itu apa gini, raja? sebentar. Bukan gitu pertanyaannya, tolol. Itu lu salah nanya. Gini, raja itu artinya pemegang kekuasaan. Tuhan itu artinya kalau dia tidak bisa, misalnya dia memutuskan, berarti dia tidak bisa jadi raja. Ya tergantung, jawabnya Oke, tergantung. gini. Tuhan itu bisa nggak dia ngelempar orang ke neraka? Nggak bisa. Gini. Kalau dia nggak bisa, dia bukan raja. Gini kak. Seperti Gini. silakan. Tuhan kan katamu tadi Maha Pencipta. Apakah raja itu tadi Maha Pencipta? Enggak. Beda, Bre. Enggak. Gini, begini, raja itu bukan sosok seorang yang ganteng. Raja itu nama jabatan. Ketika Tuhan mulai memutuskan lo masuk neraka, maka Tuhan menjabat raja namanya. Lo paham gak sih? Aduh, si tolongnya. Oh tak sih. Jadi gini loh ya. Gini. Bang Luga, siapa yang terbesar antara raja dan nabi? Jawabannya bukan nabi. Jawabannya adalah tergantung wilayah kekuasaan. Misalnya, kalau Raja Daud atau Raja Salman lebih besar mana sama nabi? Ya jawabannya besaran nabi. Karena kenapa? Nabi itu skupnya seluruh bumi, seluruh umat. Kalau Raja Salman skupnya cuma Arab Saudi. Tapi kalau dibilang Raja Sorga, beda lagi ceritanya. Raja Sorga dengan nabi gedean mana? Oh, di sorga, nabi cuma jadi tukang sapu. Yang di sorga itu Tuhan yang menjabat raja. Jadi kalau lo bilang Tuhan sama raja gedean mana, itu pertanyaan tolol. Bedanya gini loh, Bre. Raja sorga. Kan raja mencipta. Tuhan itu kan Maha Pencipta. Tuhan itu mencipta. Raja. Tuhan itu kan Maha Pencipta Raja semuanya. berkuasa. Gimana? Sedangkan raja, Tuhan itu kan Maha Pencipta. Gini. Ya kan? Sedangkan raja itu. Tapi kalau Tuhan nggak bisa ngelempar orang ke neraka, Siapa Tuhan? Siapa itu? gimana? Iya, Tuhan. Makanya yang jadi masalah sekarang banyak Tuhan yang tidak sanggup melempar orang ke neraka. Karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan bahwa anak manusia akan mencampakkan orang ke neraka. Berarti dari 1000 Tuhan, cuma satu yang bisa Tuhan melemparkan orang ke neraka. Makanya gue udah bilang, kalau lo bilang Tuhan sama Raja Yesus lebih tinggi mana? Ya lebih tinggi Raja Yesus, karena cuma Yesus melempar orang ke neraka. Sementara Tuhan-Tuhan yang lain nggak bisa. Berarti kesimpulannya Yesus itu Berarti gini, Del. Maksudnya lu kayak gini, Del. Berarti kedudukan Tuhan itu kedudukan raja itu lebih tinggi dari Tuhan. Gitu loh maksudnya dia. Tinggi dari Tuhan. Gitu loh. Kamu kan selama ini berpikir kalau raja itu adalah sosok seperti manusia. Iya, manusia. Bukan begitu, goblok. Raja itu bukan. Setan juga ada rajanya, tolol. siapa? Setan
setan juga itu ada rajanya. Siapa Jadi lagi setan? raja itu bukan manusia, Lucifer. Raja di kerajaan maut. Oke, Makanya oke. gue udah bilang, jangan lu kalau ditanya, gini, kerajaan itu ada 3. Satu, kerajaan sorga. Sebentar, ada 3. Kerajaan sorga, rajanya adalah Tuhan. Kerajaan maut, rajanya Lucifer. Kerajaan bumi, ada King Salman, ada Ratu Elizabeth, ada siapa lagi tuh? Banyak raja-raja. Nah, ketika ditanya, Tuhan sama raja lebih tinggian mana? Lu bilang lebih tinggian Tuhan. Jawabannya salah. Yang benar adalah Tuhan sama raja lebih tinggi yang mana? Ya kita tanya balik. Raja di mana dulu nih? Raja di sorga kah? Raja di kerajaan maut kah? Atau raja di bumi? Begitu pertanyaannya. Kalau lo nggak gitu namanya lo 378. Namanya mau nipu. Saya tanya ya, Namanya mau nipu namanya. Gue tahu lo tuh otak penipu makanya. Kalau mau gue nggak kena penipuan lo. Berarti Yesus itu statusnya raja, bukan Tuhan, karena lebih tinggi dari Tuhan gitu. pada saat di surga, kan ada 2 oknum nih. Ada Bapa, ada Yesus. Di mana kedudukan Yesus itu sebagai raja, gitu kan? Ya. Bapa itu sebagai pencipta. Artinya, cuman pertanyaan saya gini. Bapa itu pada saat nanti di surga, Yesus itu di surga, Tuhan itu sudah tidak mempunyai kuasa. Kekuasaannya itu hilang karena dia sendiri, Tuhan sendiri sudah tidak bisa memutuskan apa-apa kecuali sang raja gitu. Benar seperti itu, Bang Duga. Nah, jadi begini ya, memang kalau kita berpikir sekilas begitu, tetapi pada dasarnya bukan seperti itu. Karena Yesus itu adalah hatinya, dirinya sendiri, makanya dia mengangkat firman-Nya sebagai firman itu kan dirinya. Makanya dia mengangkat firman itu sebagai raja, sebagai penguasa. Iya. Bapak sendiri adalah pemikiran, Bapak ya duduk aja. Iya, Bapak sudah tidak mempunyai firman lagi. Padahal Tuhan itu menciptakan itu menggunakan firman, gitu loh. Artinya pada saat Yesus, di mana Yesus itu berasal dari firman, Tuhan itu sudah tidak memiliki firman lagi. Artinya Tuhan itu sudah tidak bisa menyerta lagi, gitu loh. Sebentar, saya perlu luruskan ya. Kamu jangan menganggap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena kalau tanpa Yesus juga Bapak nggak bisa menjadikan langit dan bumi, bro. Tanpa Yesus Bapak nggak bisa mencipta langit dan bumi. Betul, karena setiap Tuhan menciptakan itu menggunakan firman, gitu. Betul. Nah makanya kalau tanpa Yesus Bapak nggak bisa menjadi langit dan bumi, wajar dong Yesus jadi raja dan bos di surga. Wajar nggak? Wajar. Walaupun posisinya Bapak tetap lebih tinggi. Bapak memang Yesus memang tunduk kepada ajaran Bapak. Tetapi kan keputusan itu kan tetap sama Yesus. Karena bagaimanapun sahamnya Yesus di alam semesta ini ya 50-50 dengan Bapak. Bapak 50%, Yesus 50% sahamnya. Bisa. Bapak sepenuhnya suka-sukanya sama Yesus. Sudah Saya kasih contoh dulu. Ini aja. Gini Del. Daripada bahas Mama, gini Del. Jadi gini, Bapak sama Yesus mengadakan rapat ya, berarti Bapak ini kalah suara sama Yesus. Gitu. Iyalah. Iya. Yesus lebih. Iya, Yesus lebih tinggi. Saya kasih contoh begini. Yesusnya lebih tinggi. Ada saham-saham, baca pengusaha, ada saham-saham. Kasih contoh gini. Sumber Luga. itu tolol. Coba kau mandi air panas dulu. Luga. Mandi air panas saja biar meleleh otakmu itu. Ini aja lo 10 orang bisa gua lawan sama 1 orang. Apalagi Lalu. Aduh, kacau. Iklan dulu host, otakku tambah pening nih. Bateraiku habis. Ya. Bateraiku habis. Kan tambah penting ya karena memang otak urat lo tuh memang urat miskin. Cocoknya memang di neraka, nggak bisa memahami hal-hal yang maha kudus seperti ini. Jadi gini, di dalam kealahan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pemikiran Allah Bapa,
terang, itu namanya Allah anak. Tadi Kuasa namanya Allah Roh kau Kudus. katakan Dari nabi ininya, sebentar dulu, itu dan tukang sebentar. sapu. Di mana tertulis nabi itu tak hanya Sebentar tukang dulu. sapu di dalam kerajaan surga? Udah, kau diam dulu. Di dalam sekali kau diajar. Kamu diam dulu. Jadi gini, Enggak cuma di mana tertulis jadi nabi itu hanya tukang sapu di dalam kerajaan surga. ya, iya nanti. Itu lo harus mengenal Allah Bapa itu ada atau misi Tuhan. Allah Yesus itu terang. Jadi kalau Allah Bapa cuma berpikir tanpa ada terangnya kan nggak ada gunanya kan jadi Bapa. Makanya Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu ketiganya satu Tuhan. Sementara lo yang lo tuanin cuma Allah Bapa, bodat. Udahlah, Mute dulu suaramu Luga itu noise. Mati aja lo. Bang Luga daripada berat-berat mikirin konsep ketuhanan. Benar-benar Bang Luga udah ke surga nih. Mukanya Nggak usah lo tanya gimana? nggak lo tanya Bang Luga, aja. Bang Luga. Nggak usah. Nggak pantas lo mendengar tentang surga. Cocoknya muridnya Lucifer aja lo tanya. wajahnya Luga ini kok jelek ya? Belang-belang. Biarlah Luga yang nentuin, nggak Kita pantas. pernah ke sana gitu kan. Jadi kan pengen tahu aja gambarannya seperti Yang jadi masalah kan begini. Kan kembali lagi kan nanti kan kalau adu kuasa, Muhammad kan tidak bisa bangkit dari kematian. Di situ kalahnya lo tuh di situ. Jadi percuma lo becongor-congor juga tetap ada. Nanti giliran nanti ditanya, kenapa Muhammad tidak bisa mematahkan kematian? Disitulah lo kalah karena Yesus sendiri pun bangkit dari kematian. Itu lo nanti Bangkit bagusnya. gimana Karena gini, karena ada pernah ucapan Yesus itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, gimana itu Luga? Iya, tapi kan Yesusnya bangkit, Muhammadnya kagak bangkit. Tetap yang dinilai bangkit apa enggaknya itu. Iya, Yesus dibangkitkan, ada yang membangkitkan Yesus. Yesus dibangkitkan. Ya, yang membangkitkan Yesus Roh Kudus, bukan Tuhan kau. Itu yang jadi masalah. Kalau yang membangkitkan Tuhan kau, aku masuk Islam. Tapi kalau yang membangkitkan Roh Kudus, ya kau lah mati masuk neraka. Mana ada Roh Kudus? Rasul, kita para rasul tulis memang ada Roh yang Kau baca. ada Roh Kudus yang Iya, di membangkitkan. mana? Yang membangkitkan Yesus itu Roh Kudus. Itu Tuhan. Ada di mana? Kau. Di Kalau mana? Tuhan Di kau mana yang datanya, membangkitkan Luga? Yesus, aku masuk Islam. Iya, datanya. Di mana Luga? Datanya bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Roh Kudus. Gak usah nanya Oh, data. iya, harus ada bukti, Bre. Hidungmu itu Luga, datanya mana? Harus ada bukti, Bre. Udah. Nanti kutak di lubang hidung Sepanjang itu. gelar kuda. Nanya data. Iya. Dalilnya mana? Dalil. Gak usah lo nanya data. Ah, berarti nggak ada, Bre. Berarti nggak ada. Luga, jangan terlalu banyak makan peklin lo. Berarti nggak ada, Bre. Ya, Luga. Yesus dibangkitkan Bang Luga. Di mana Yesus dibangkitkan Roh Kudus? Yang bangkitin Di Roh mana Kudus Yesus? bukan Tuhan. Di mana ayatnya? Roma 8 ayat 11. Di mana? Roma 8 ayat 11 lu baca. Bacakan dulu. Roma 8 ayat 11. Ya lu baca dong. Pemalas lo yang mau ke lo yang butuh lu suruh orang pula. Oh yang mau membuktikan, ngapain kau Udah sini aku turun ya. Dia jago mandian panas itu bermelele itu. Aku turun dulu. Yang tolol. Aku yang tolol. Yang bangkitin Roh Kudus Allah enak banget muncung lo. Udah. Emang Kau yang bilang itu kau juga. Allah yang bangkitkan Roh Kudus Yesus Yang bangkitkan salah tolol kalau Kisah para Rasul itu baca, Kisah para Rasul 13:37 tuh. Roma 8 ayat 11 ya aku suruh kau baca. Roma 8 ayat 11 baca rinciannya, jangan baca judulnya doang. Baca ke bawah. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Itu oleh rohnya. Roh Kudus yang Oleh rohnya Oke, yang ya. diam di dalam kamu. Ya udah ya. Kisah para Tamat ya. Rasul itu juga Matilah disebut kau. kisah Yesus dibangkitkan. Iya, kisah para rasul itu begini loh. Kisah para rasul itu adalah penjelasan pertama.
Roma 8 itu penjelasan rinciannya. Bisa Allah ya, bisa Allah Allah itu iya, nggak boleh baca judulnya doang, baca rinciannya ke bawah bukan karena baca baca judulnya, baca ayatnya. Nggak bisa. Allah Itu juga yang tulisan yang sama, itu Satu ditulis oleh Korintus Paulus. juga, 1 Korintus. Iya, Allah di situ adalah bukan ayat Allah. 14. Nah, iya, itu juga Allah tulisan yang Paulus itu membangkitkan sama, itu Tuhan. tulisan Paulus itu. Korintus juga tulisan Paulus, Roma juga tulisan Paulus, sama itu. Sumbernya sama. Roma 8 Allah yang membangkitkan. gini Del. Roma 8:11 itu tidak ada tertulis Roh Kudus itu. Nggak Roh ada. doang. Cuman roh aja. Nggak ada. Iya, Rohnya kata Luka tadi Roh Kudus. Ya udah dibilang tadi cerita cuma dongeng tanpa ada. Udah dibilang tadi. Turun dulu ya. Lagi strategi. Mana Luka? Sini aja. Mana? Nanti aja lah. Jadi itu tadi cuma denger dongeng rasanya. Kalau Makanya Nggak dia apa-apa. ngomong, oke, gue jelasin. cerita dongeng Nggak apa-apa. Santai kok dengan Luka ini. Nggak apa-apa. Luka ini enak orangnya kalau diajak. Dia suka mendongeng dia. Gue jelasin dulu. Walaupun Iya, kita yang mumet penting Mau nggak makan lu? Udah makan suplemen saja ya. Luka? Ya. Gah? Di dalam Apa mau kisah makan lu? Rasul- Iya sebentar. Ya sudah, udah makan, Oh. udah makan. Jadi gini, Kisah Rasul mengatakan Allah telah membangkitkan Yesus. Itu kan yang Ya. nulis si Lukas. Kisah Rasul kan yang nulis Lukas itu murid Yesus. Allah membangkitkan Yesus setuju, tapi Allah yang di dalam kisah para rasul itu punya roh yang namanya Roh Kudus. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak punya roh, dia cuma zat doang. Paham nggak? Makanya Allah yang di Rasul membangkitkan Yesus, saya setuju. Dengan apa? Dengan rohnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala rohnya udah nggak ada, kemana rohnya ya? Gua nggak tahu. Padahal gini Karena Luka. Allah di dalam Kalau Al-Quran Allah nggak punya roh. Gini. memang bukan roh Bang Gini Luka. Del. Apa kok sama Gini Kak. Iya, makanya kalau dibilang di Kisah Rasul Allah membangkitkan Yesus, itu adalah Allah yang memiliki roh. Jadi Allah dalam Kisah Rasul dengan Allah dalam Al-Quran itu beda, Tompel. Tertulis roh Allah itu. Iya. Enggak, roh aja. Oh enggak. Ruh enggak. Luka. Kalau itu yang nulis si Paulus, ya. Lu nanya lagi deh sama Paulus deh yang Rasul banyak di Korintus juga. Bisa Rasul 5:30. Ngapain? Saran gua gini aja. Mending lo cebok dulu deh. Rasul 10:40 Ya udah. Terserah lu lah Kak. Ya udahlah. Kayaknya lu gosokin ke muka anak gua. Maksudnya dari mana Lukas itu murid Yesus? Ngapain tanya Paulus? Oh, Lukas sendiri nabi kok. Lukas itu Murid Yesus. murid. Murid Yesus. Gak ada hubungannya sebenarnya Lukas itu. Di dalam diri Jadi rasul loh. Bagaimana Nabi loh? Tanyain tuh. Nabi loh. Gue memang kalau nyiksa ini Jelek dalam kali debat ketawa Luka kayak ini gedung. Enggak masalahnya apa buat apa tanya Paulus? Kita tanya aja nabinya langsung gitu kan di sini gitu. Iya. Kalau Sudah naik pangkat tuh, sudah jadi rasul itu katanya. Iya. Nah, Luka katanya Billy itu juga nabi juga Luka. Billy katanya rasul juga itu. Rasul sesat tuh si Billy. Si Billy. Oh. Ya. Itu ada Billy di bawah itu. Ada saingannya nih Bang Luga nih. Karena Bang Luga ini paling iri aja sama Billy, makanya dibilang Billy. Suruh naik. Ada Billy di bawah itu. Loh, gue kan lebih terkenal. Iya. Kalau gue debatnya debat terbuka, bukan debat TikTok. Iya. Pas gue udah jakir naik, bukan. Iya benar. Ustaz Nababan ya kan? Bang Luga ini Lawannya Ustaz Nababan. juga di antara kawan-kawannya Oten yang lain tuh dia gentleman. Dia legowo orangnya. ya gentleman yang paling membantu dia juga. Si Menehem Ali Juma sama Menehem Ali aja ketemu gue cium tangan, apa lagi. Waduh.
Aduh, Kak. Dia Nanti bilang kalau kita ketemu Bang Luka cium tangan semua Gua ya. itu Kalau kita dia bilang gua cium tangan, berarti gua dia yang itu cium sudah debat tangan. dengan Ustadz Mokoginta Berarti sih. dia yang Sebentar. Iya. Juma masih di Facebook ya. Juma Iya. masih di Facebook. Namanya Zulkifli Abbas. Gua tuh udah debat dengan Mokoginta. Makanya si Juma kalau ketemu gua, Iya. Bang Luga, Bang Luga apa Wah. kabar? Waduh. Hati-hati, udah makan belum? Ya, Udah ini ya, Gaya. Lu sudah ini ya, Pak? tapi Udah kalau di tapi kalau Jakir naik, tapi kalau sama Jakir naik setidaknya ya gue masih lihat-lihatan lah. Jakir naik juga mau nyium tangan gue juga segan ya, gue juga masih pasang-pasang ini lah. Tapi kalau bajigur, Waduh. ketemu tolong kau kayak Rasul dia itu. Tanya coba, kan sudah jadi rasul. Iya. gue Naik pangkat. cuma baru ustad kan mas, kan rasul dong. Juma kan baru ustad kan, gue udah rasul, tinggian mana coba? Oh iya kan. Iya, iya. Iya, sip. Gurunda ya berarti ya, Gurunda. Tahun depan di BK. Tempeleng dia. Iya. Guru kan ustad, belum rasul lebih tinggi daripada guru. Dia baru gurunda. Iya. Udah rasulunda. biarin aja lah. Betul. Biar dia senang. Rasul nih, Bang Luga nih. kayaknya Luka ini tidak senang banget nih kayaknya ini. Luga nih. Kayak Kenapa? sudah mandi air panas saja. Lu ntar kalau ketemu gue pada cium tangan ya, dan gue kasih tetap cepet-cepet. Cepet-cepet gue kasih lah, bangsa-bangsa ongkos-ongkos pulang ada lah. Waduh, beneran lu? Yakin lu? Di mana tinggal Bang Luga? Senang. Di mana tinggal Bang Luga? Ya, biar ke sana silaturahmi sama Bang Luga kan. Apa di Pamulang gua? Pamulang Jakarta sana dia. Oke. Oh iya gini, jadi Kapan sana lah Bang? Jadi dekat Kapan? kebetulan ada satu pengusaha, dia ingin membantu gua untuk membuat tempat. Jadi di ini kan ada lahan sekitar 2 hektar lah di daerah Pamulang. Di situ udah ada gedung, rencana gua mau bikin ruang podcast dan kita kumpul-kumpulan nanti. Jadi nanti kalau gua undang, gua harap semua datang ya. Ya nanti untuk bintang tamunya paling 2 bintang. Nabi lo yang undang harus datang dong kalau Nabi yang undang. Iya. Berdosa nanti. Iya nanti dapat tiket ke surga kalau kalian nggak datang ya. Sembari Iya. bikin podcast. Tiket ke surga kalian. Iya. Berarti Ya gua doain lah, Kak, gitu aja. berarti Luka bisa dong kalau di apa nanti disalib. Luka bisa dong. Ya, jangan lah disalib, nanti kan tukang pukul gue marah. Iya, kita cuma Nanti emosi pula kan. enggak, maksudnya gua doain aja semoga Kita cepat sendiri. terbangun itu kata lu. Ya, jangan lah, kita kan di sini kan berdialog. Bukan supaya cepat Luka disalib gitu doanya. Supaya cepat Luka. Iya. Masalahnya Lu duitnya Luga kan mau cair nih 4M. Nanti gue sisihin 500 juta buat mendana menyalipkan lo kan bisa aja. iya. Gue kalau Salipkan menyalipkan itu si orang, Billy siapin itu. dulu anggaran. Gak, lu gak. Salipkan aja si Billy Siap yang nih, berhasil asal itu. dulu. Katain giginya ya 2 ya. Nih gue kasih nih DP-nya 5 juta. Jangan. Boleh gitu. Dan ini untuk pemulihan kan. Masa Nabi mau Masih kelahi? sama siapa si Billy kah Luka? Masa sesama Nabi kelahi? Di Pamulang itu gak. Pamulang itu deket ya sama tempatnya Bang Andi. Pamulang itu Andi kan, Celebes. Oh, Pamulang Depok ya. Oh, ya Pamulang Depok. Jadi udah dekat iya Depok. ya. Udah daerah Depok sebenarnya. Karena kan daerah Oh, berarti Jakarta Selatan ya. Pamulang sono lagi. Lah ini Ya kalau udah dari Jakarta Selatan, dari Ciputat, Cinere. ya bisa dekat juga dari Cinere. Oh. Cinere masuk Pondok Cabe. Pasar Rebo Fatmawati ya, Fatmawati. Datang-datang ya bro ya. Iya ya. Fatmawati, betul. Pasar Rebo kah itu Luka? Fatmawati. Bang Luga,
nanti kita bikin acara-acara ngopi makan-makan mari ngobrol-ngobrol santai. Tapi kita masukin di apa? Bang. Kita masukin di podcast apa video. Silakan. Iya. Biasanya Bang Luga setiap hari ngabisin berapa kilo? Apa tuh? Itu di pasar Rebuka tuh. Makan apa? Itu di pasar. Apa tuh? Daging Apa babi. tadi yang alamat di pasar Rebuka itu? Apa tadi? Daging babi Berapa kilo? sekarang 150 kilo. Gue bilang pasukan banyak. Ada yang nanya. Gue sendiri sih. Ada yang nanya. Iya enak banget gila lu daging babi itu paling enak tuh. Itu kalau udah digoreng pakai kecap manis, pakai merica, mecin, disebut goreng. Buduh, pernah gue makan. Disebutkan itu makan babi itu di ya. Setengah kilo gue makan sendiri. Kalau kita haram. Setengah kilo gue makan sendiri. Ya, buktinya gue semakin makan babi, gue semakin makan daging babi semakin gue bisa ke surga. Kalau kita haram. Di surga juga ada babi juga gitu. Lucu. Itu kan haram kan. Itu kan haram kan lo dikerjain aja. Di perjanjian lama ya haram, Bre. Di perjanjian lama ya haram. Ya itu kan cuma di perjanjian lama. Itu kan setelah Yesus mati di kayu salib, itu nggak berapa kilo masuk gitu pertanyaan. Iya. Setengah kilo. Iya. 1/4 kilo juga cukup kok sehari makan tiga. Tapi cuma ya hati-hati kolesterol asam urat doang gitu. Ini aja tuh kadang-kadang udah kena asam urat, udah harus hati-hati. Nggak bisa jalan kau berarti lu gak kalau kena. Tapi enaknya minta maaf. Gue jujur ya, dibanding daging sapi itu 10 kali lipat dari daging sapi. Makanya lu rugi banget kalau nggak makan. Apalagi lemaknya, aduh mantap. Itu nggak enak. Lu aku pernah juga dulu makan nggak enak. Juga rasanya. Ya karena lo makan ketika lo hidup gembel. Kalau gua kan udah dalam kekayaan yang gila-gembelan, gila bergembelan semua juga enak. Lidahmu itu aja aku beli lu kan. Orang kalau ibu jadi gembel, lu mau makan apa pun enak kan. Mikirin utang lah, kejar debt collector. Tapi biasanya yang ngomong itu kehidupannya lagi gembel loh. Lah gua gimana warisan gua 4M, ntar lagi cair. Satu teman gua bulan ini mau cair 1,7 triliun penjualan sawit 18.000 hektar di Riau. Katanya gua mau dikasih 1 miliar lah sama mobil Avanza. Terus apalagi kemarin ada konglomerat. Aduh, gua Luga itu luar biasa loh. Gua luar biasa itu kalau Luga tuh buat anak-anak muda menginjil. Itu yang ngomong konglomerat loh. Rencana gua mau warisan banyak. Kenapa wajahmu belang-belang begitu Luga? Jelek. Apanya? Wajahmu belang-belang begitu. Jelek begitu. Bro. Itu kan coba lo kan Kem. Pasti muka lo jauh lebih ancam. Coba luka. Aku nggak bisa. Coba lihat akunya. Yang follow aku belum dalam pergembelan 1.000. Aku belum sampai 1.000. Kan udah terkenal kalau lo kan masih. Kalau lu dibanding buritnya Lucifer masih bagusan buritnya lu. Lebih bagus buritnya Bodat daripada buka. Mau miskin juga siapa yang bilang dia miskin? Orang gua terkenal gimana sih lo? Gua ini wajahmu yang jelek, wajahmu jelek. Kenapa belang-belang begitu? Belang begitu loh. Selalu ngomong jelek. Kalau lu pacar lu, bini lu secantik Dian Sastro baru gua salut sama lo. Tapi kalau masih pacar lo masih kelas bajigur ya nggak usah. Kalau misalnya nih pacar lo kayak Dian Sastro nih persis, gua angkat tangan sama lo. Kayak Raisa, boleh gua angkat tangan sama lo. Dian Sastro cium tangan ya. Cium tangan ya. Dian Sastro itu jelek. Siapa bilang Dian Sastro cantik? Ya itu aja dulu nggak apa-apa. Kalau secantik itu bini lo, gua angkat tangan sama lo. Cium tanganku ya. Cium. Disalib lu ya. Warisan tanah 4M.
Jadi gini ya, jadi gue itu kan bokap gue kan punya rumah di Taman Galaksi, ya kan? Taman Galaksi kan, lu tahu rumah di Taman Galaksi itu minimal tuh 2 miliar gitu. Jadi pas meninggal ini langsung apalah, gue dibohongin sama nyokap gue, oh ini bukan punya bapak kamu. Nah, akhirnya gue mundur tuh kan. Nah, setelah gue dapat ide dari pengacara, coba dicek sertifikatnya. Udah pernah dicek belum? Belum, Pak. Lu harus ngecek. Gue datang ke mama tiri gue. Tolong sertifikatnya, Bu. Oh, ngapain? Ada hak apa kamu? 2 kali gue datang, 2 kali nggak mau cek. Oh, udah berat. Ini. Jadi besok gue cek sertifikatnya, gue langsung gue jual langsung. Itu sudah ditawar wali kota. Sekitar 4 miliar lah. Jadi bukan apa. Lihat rumahmu, bukan rumah gua di Taman Galaksi. Taman Galaksi mana yang murah? Kalau rumah Buno di Tambun di mana lagi? Di Cibitung, nah itu murah tuh. Cibitung sama Taman Galaksi jauh nggak? Jauh. Terus 400 juta rumah di situ. Cibitung terus di Bogor itu jauh. Tapi kalau Taman Galaksi itu maju dikit sudah langsung di Jakarta Timur. Gimana nggak mahal rumah itu? Nah nanti kalau cair kan beberapa apologet Muslim gue undang lah, yang gue kasih makan. Terus gue kasih makan, udah bang. Ngomong doang, diundang beneran. Oke, temen sama. Ya makanya lu baik-baik sama gua, lu jangan ngejek-ngejek gua. Kalau lu ngejek-ngejek gua nggak akan gua undang lo. Nah, yang sopan. Ini justru berhubung ada Bang Luga ini sebenarnya kepengen tahu surga nih. Kita kan udah pernah ke sana nih. Dari tadi ditanya nggak mau jawab. Ya nanti kan gua udah bilang, itu ada kota, surga itu ada mobil, ada mall, ada pesawat jet. Tadinya juga gua nggak percaya. Gua pikir surga itu seperti di taman-taman lah, di awang-awang. Ternyata enggak seperti surga itu memang modern. Jadi semua yang ada. Ya, ada gedung-gedung juga gitu, Bang Luga. Ada gedung-gedung tinggi pencakar langit ada. Lebih justru gimana ya? Rumah di surga itu lo dari kamar ke 1 ke kamar 2 itu lo butuh naik mobil. Oh, luar biasa. mantap. Iya. Lu kamar 1 sama ke kamar 2 nih, lu untuk bisa nyampe ke sono harus kudu naik mobil. Saking gedenya. Jadi di sono itu kalau lo dapat rumah itu ya bisa lo segede apa Gapan. ya? Segede Gapan. Jakarta. Segede Jakarta. Mobilnya itu made in mana tuh? Surga itu juga. Made in Luga. Kalau rumah aja sudah segede Jakarta, nggak perlu lagi lu tanya made in mana. Kita nggak perlu. Mobilnya lo buatan siapa? Mereknya itu Gini dari Luga. mana? Dari Jepang? Buatan malaikat. Itu yang Gini, Luga. malaikat semua. Oh, bukan malaikat. Ya gini. Kalau menurut pandangan lu ya, di surga itu kita kencing berak nggak, Luga? Ya, ketika lo makan, minum, detik itu juga nggak ada pembusukan di surga. Oh gitu ya. Iya. Jadi lo makan nih, lo minum, pas lo bernapas udah hilang dia langsung hilang, terurai. Model Nggak ada angin berak di gitu surga. ya. Model Berarti angin sambil dia ya. Iya. sambil makan itu kita nggak usah bernapas gitu. Mati. Sambil makan itu nggak usah Maksudnya bernapas. ketika lo makan, ya lo tetap bernapas. Tapi ketika Nah, lo tadi makan nih, Nah. sembari lo bernapas itu udah keluar sendiri tuh makanan itu kan tanpa pembusukan kan, kudu bau kan, itu kan langsung dia terurai. Jadi Oh, nggak ada berarti berak di surga. iya. Sambil mengunyah itu bisa hilang sendiri gitu ya. Nah itu ada di pertanyaan di bawah itu. Kalau seorang bayi itu dapat bidadari nggak, Luga? Kalau seorang bayi itu nggak juga. Balita, balita orang yang mati di surga misalnya dalam keadaan kecil tapi dia masuk surga, dia di surga akan tetap jadi balita.
khususnya umur-umur 5 tahun ke bawah ya, dia di surga akan tetap jadi anak kecil. Oh, jadi ada bayi juga di Karena surga. dia tidak berbuat apa-apa kan. Jadi Ya, dia nggak dapat apa-apa, jadi cuma tempatnya jadi bayi doang gitu. iya, jadi dia dapat makan, dapat minum, dapat Jadi adalah tempat khusus yang gitu. netein Tapi dia siapa nggak itu? kalau udah model tua-tua ini kan sudah kerja, sudah memberitakan Injil. Kalau surga yang paling miskin, surga Firdaus, kalau dapat baju sudah bebas lo makan di situ, ada Oh, dia buah-buahan. ada surga yang paling miskin juga ya, Bang? Ada surga yang paling... Surga paling rendah lah, surga paling rendah. Oh, tadi miskin, sekarang rendah. Mana yang benar? Iya sama lah kan, kalau rendah itu kan lo miskin. Rendah Ibarat itu kata lawannya nggak tinggi, punya apa-apa, Bang. cuma hidup doang. Rendah itu tinggi lawannya, Bang. Ah, Kok sama dengan miskin? ya udahlah itu aja lah, suka kau lah, capek gue ngomong sama lo. Itu aja Tapi direbutin. kok gak gitu sih penjelasannya? Sabar dong. Penjelasannya. Iya makanya kalau kayak gitu nggak perlu kau ributin, nggak kecil-kecil gitu nggak usah diributin kali. Itu aja kalau mau ributin itu kan bisa 2 jam, nggak usah ngomong. Berbentuk daging atau Terus roh apa lagi itu? yang mau ditanya? Luga. Surga itu Di bentuk surga ada Makan daging, surga nih tapi sama Bang dagingnya Lugat nih. surga itu tubuh kemuliaan. Di surga punya tubuh kemuliaan. Jadi kita punya daging, tapi dagingnya itu sudah kapasitasnya sudah beda sama daging kita yang sekarang. Karena tidak bisa dinasah. Namanya tubuh kemuliaan. Dia Ada agak-agak dokter juga nggak di sana, Bang? Ada dokter di sana, Bang? Nggak ada. Berarti nggak kalau ada di surga nggak bisa dokter. lagi makan babi, Bang ya? Di surga bisa, makan-makan bisa. Justru salah satu kenikmatan terbesar di surga ya makan. Surga itu nggak ada malam ya, siang terus ya. penagih hutang berarti ada juga di Luga. The kolektor ya. Nggak ada. Gimana? Itu dia Nggak cu. ada. Orang jahat. Jadi surga itu siang terus gitu kak? Panas nggak? Panas. Nggak panas. Tapi menurut gua pasti yang terus, karena kalau nanti makan menghabiskan waktu juga kan, buat harusnya yang kita bisa nikmatin hidup, kita tidur. Yang pasti di surga tidak ada capek, tapi rebahan bisa, rebah-rebahan, duduk-duduk itu bisa. Tapi bukan tidur. Iya, yang tertulis di Bible itu ada perang naga itu gimana itu di surga itu? Perang naga itu udah lewat, itu kejadian sebelum dunia dijadikan. Oh, Udah gitu. terjadi. Iya, Udah soalnya. lewat, berarti itu nggak akan pernah terjadi lagi. Oh, Itu karena kejadian Lucifer sebelum dia dilempar ke bumi dengan sepertiga malaikat, itu semua kan udah jadi setan sekarang. Tuyul, Gondoruo itu bekas malaikat semuanya tuh. Mantan-mantan malaikat surga. Kudus suci. Itulah perang naga. Sepertiga malaikat. Dilempar dari surga. nah, Berarti harusnya wahyu itu seharusnya sebelum kejadiannya ditulisnya. Karena perang Enggak naga juga. itu Kan di Tuhan wahyu. ini, ya, perang naga memang di wahyu. Tapi kan perang naga di wahyu itu kan ada yang menceritakan yang akan terjadi di masa depan, ada. Tapi sebagian yang ada di wahyu itu juga di situ juga Tuhan juga ngomong bahwa ada kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Karena setan udah nggak ada di surga. Setan kan sudah jadi Nyeroro Kidul di pantai selatan. Makanya semua setan, iya Nyeroro Kidul itu salah satu setan. iya Salah memang. satu setan. Berarti masuk di Setan kerajaan Nyeroro Kidul Nyeroro ya? Kidul dengan setan Cina kan beda lagi. Hmm. Setan itu punya wilayah kekuasaan untuk internasional ada, wilayah kekuasaan per wilayah, per bangsa-bangsa ada.
Itu strukturnya ada. Jangan lo ketawa. Ketawa, oh, gimana sih diajarin kok ketawa sih? Siap salah bang, siap salah. Siap salah. Lucifer Iya. tuh punya 58 pengawal pribadi. Ada Asmodeus, ada Rosa, ada Naga, ada siapa tuh? Ada Belial, ada Belzebul. Itu ada 58 jenderalnya. Ada Bedigul. Dan setiap jenderal-jenderal ini megang satu agama. Setiap jenderal megang satu agama. Makanya semua agama-agama di bumi ini sebenarnya itu kerjanya 58 jenderal itu. Ada perintah jenderal bang ya? Kalau Katolik yang megang Rosa, Naga, sama Maria Marguela. Berarti di surga ada agama lagi nggak, Pak? Di surga nggak ada agama, orang udah duduk gimana sih? Di surga cuma ada Yesus sebagai raja. Dia bertakhta. Mau kemana lagi lo? Mau cari Lain Yesus Muhammad? ada bang? Lu cari aja. Ada bang? Jelas ya? Belum Jadi bang. jangan mau lagi lo diperbudak. Bertobat. Jelas. Udah. Lo kan beriman kan gara-gara mayoritas. Coba nanti kalau udah 50% 50%. Udah agama lo. Dari Iman mana lo kan iman datangnya? mayoritas, bukan karena keimanan karena kebenaran. Enggak. Salah. Iman manusia ini, itu sebentar. kan Iman manusia ini, dapat abang. sebentar dulu. Manusia ini, sebentar ya. Iman manusia, iman murni itu jarang ditemukan. Kalau mau iman murni, lo berada di tempat mayoritas Kristen, tapi lo tetap di Muslim, itu namanya iman murni. Kalau lo kan mayoritas di sini. Jadi lo beragama karena lo takut sama orang, bukan takut sama kebenaran, bukan takut sama Tuhan, takut sama ormas. Iya kan? Tapi kalau lo di Amerika, lo di Eropa, lo tetap menegakkan la ilaha illallah, oh berarti iman murni. Nah kalau lo bertindak la ilaha illallah di tengah memang keluarga lo, bangsa lo ada di sini, Tuhan juga dari surga ketawa, si lontong, takutnya lo sama manusia lo kata Tuhan. Coba lo tetap beriman di tengah-tengah ke mayoritas Kristen, nah itu baru top. Kalau lo menegakkan la ilaha illallah di tengah-tengah manusia berjubel 270 juta agama sama lo, itu namanya lo nggak ada perlawanan namanya. Makanya Tuhan itu lebih memilih yang dia minoritas tapi tetap menegakkan kebenaran di tengah-tengah keminoritas, itu baru ngeri. Jangan lo bangga jadi mayoritas, coy. Justru Tuhan tuh cari orang-orang yang dimana lo minoritas. Iya dong, iya kan? Tapi kalau lo beragama ria di tengah-tengah mayoritas, iya kata Tuhan. Coba sekarang juga faktanya. Tuhan juga intinya gini loh. Sekarang faktanya di Indonesia itu mayoritas Islam, tetapi yang non mayoritas selama mau hidup berdampingan aman-aman saja gitu loh. Coba sekarang lihat realitanya. Ya lo ngomong gitu karena mayoritas. Lo ngomong enak, aman-aman saja. Coba sekarang Islam jadi minoritas. Makanya gitu. Artinya Islam ini kalau lo di mana tempat itu selama hidup berdampingan kita oke gitu, kita siap gitu loh. Kita siap. Lo ngomong kayak gitu jangan di Indonesia, gitu di Amerika. Lo ngomong kayak gitu di Indonesia mah enak. Bukan masalah di Amerika di Indonesia. Lo ngomong jika lo. Islam mayoritas di Belanda gitu loh. Umat non mayoritas itu akan kita hidup secara tentram damai gitu kan. Artinya umat Islam ini lapor penistaan. Ya, sekarang lapor penistaan kalau memang itu penistaan nggak cuman non muslim aja, yang muslim aja MKJ muslim. Kalau berani memang nggak lo lapor? ya kita laporkan gitu. Berani nggak lo ngelapor
penistaan yang dilakukan oleh Muslim terhadap Kristen, lo berani lapor nggak? Berani nggak? Ya sekarang masalahnya Ketika ada orang Islam itu jangan suruh gue yang lapor, lo yang lapor. Ya akan kita laporkan Kalau misalnya menistakan gitu loh. Cuman masalahnya penistaannya di mana? Sekarang umat Islam hanya menyampaikan kebenaran. Contoh nih, 1 ditambah 1 2 gitu kan. Kalau memang 1 tambah 1 2 gitu kan, mau dilaporkan di mana tetap aja nggak bisa. Itu kan buat lo, 1 tambah 1 2 kan buat lo. Tapi buat orang lain udah menista, makanya lo berani ngelaporin nggak? Nah sekarang menistanya di mana? Ayat-ayat di dalam Bibelmu sendiri mengatakan seperti itu gitu loh. Ya, jadi itu kan hanya menyampaikan apa yang ada di kitab umat. Iya, lo menyampaikan bagi gitu kita menista, sama aja. Kita juga menyampaikan bagi lo menista. Lo menyampaikan bagi kita menista. Enggak masalah. Lalu berani selama Oten itu menyampaikan berdasarkan apa yang ada di Al-Quran, jangan dipelintir. Saya rasa itu bukan penistaan gitu. Itu salahnya sekarang itu dipelintir-pelintir. Coba lo ngomong di Belanda gitu. Nah, coba lo ngomong di Belanda begitu. Lo ngomong di sini enak, tapi kalau ngomong di Belanda gitu, yang ada lo yang digebukin orang. Boleh, kecuali nih kalau kita monolog gitu menolog ada penghujatan itu penistaan. Tetapi kalau dalam Ya, forum itu kan perdebatan, lo kan ngomong itu kan di Indonesia. Coba lo ngomong kayak gini di Belanda. Lo ngomong kayak gitu. Paling lo disiram pakai air. Bahasa-bahasa tadi lo, tapi lo ngomongnya di Belanda. Gitu loh. Jangan ngomong di Indonesia. Kalau ngomong kayak gitu di Indonesia ya benar lo. Tapi kalau di Belanda begitu, kalau di Belanda itu habis paket. Itu Habis paket dia. naik itu Bunda. Sinyal ya. Romi minta sinyalnya merah kayaknya. Iya, Nabi sinyalnya bisa merah ya. Nabi juga manusia dong. Oh, Nabi iya, betul. Iya. itu Bang Romi minta naik itu. orang ditanya kerajaannya Yesus di mana. Oke, saya rasa gitu dulu ya. Oke, Bang Luka, Kerajaan pencerahnya. Yesus Bang di mana? Luka, terima kasih ya. Iya, iya. Yesus kan berarti. Nah, Belum loh. Ada lagi satu yang kurang Bang. berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus berkata, Ini Belanda Indonesia berkata, apa ini? kerajaan anak setan udah mulai komen. Enggak, Belanda Indonesia teman-teman ya. apa ini? Jangan dulu. Ya, Bang Luka. Iya, Kak. Ya, Belanda Indonesia Iya, Kak. 350 tahun. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, dijajah loh. Iya, dijajah, tapi kok ngebahasnya masalah ini mayoritas minoritas Belanda Dijajah 350 tahun sama Belanda. Tahu gua Dijajah nenek moyang lo. Iya, Jadi lu nenek moyang lu siapa? dijajah lo sama Ini. Turun lu, nggak ada otak turun lu. wah, nenek moyang Yalah, kalau- gua kan bro. Nenek moyang gua orang Ikuti Kristen. baik-baik lu. Udah minggat aja lu minggat. Udah lah ya. Banyak Iya, orang Indonesia Udah, dijajah. oh, iya udah. Kalau lu ada urusan. Lo dijajah, lo yang terjajah. Ya kalau ya bangkit lagi, terus semangat, berjuang terus. lain. Berjuang aja lu udah. Itu jangan Berjuang aja lu. kendor, Berjuang maju gitu dong. Berjuang aja lu udah. Berjuang aja lu. Tuhan gua udah bangkit tolol. Gua naik ke Bangkit sorga. kemana, Tuhan lu? Surga. Surga mana Surga. itu? Udah ke sorga. Surga mana? Ajar itu orang. Hah? Sudah gak ada turun, ini udah diam semua. Gimana ini? Woi. Kalau memang ada Bang Luka Orang tidak waras kita lawan. Tadi kita tidak waras juga Bang Romi. tanyain aja surga, ceritain surga gitu. Bang, orang kayak gitu harus digas aja bang, biar lompat dia.
bikin ribut aja di atas kayak gitu tuh. Orang tidak waras ngapain dilawan, Bang? Sama aja kita tidak waras lawan ya. Jangan dilawan. Hiburan aja, Bang. Jadi, Cari hiburan. kalau ada Bang Luga, gitu Lumayan kan dia menghibur aja. Iya benar. Iya, jadi sebenarnya mau debat. Orang diskusi antar agama kok dia diskusi antar negara, kan lucu. Gila aja tuh. Emang gila. Diemin aja. Iya. Jangan nanya kerajaannya Gini. Yesus saja. Bingung dia jawabnya. Enggak. Penting dia bilangnya saya ateis, ngambang itu kan jelas. Oke, lanjut. Iya. Gini loh, kalau dengan Luga itu dengan Luga itu diskusi ya gitu apa nggak usah terlalu serius-serius Iya, buat sama dia itu. guyon-guyon doang kalau sama dia mah. Iya. Bilangin suntuk aja enak, Bu. Dia itu. Dulu itu Luga itu ya Kuat gitu. Ngilang ngantuk ya. Iyain aja gitu. Bang ngilangin ngantuk. Jadi Itu aja tadi logikanya udah Ngawur. logikanya aja udah Mesias saja dia apa sebut keliru tadi? Mesias gitu. itu raja katanya. Raja itu lebih Ngawur. Ngawur gitu. raja aja lebih tinggi dari Masa raja lebih tinggi dari Tuhan? raja aja lebih tinggi dari Tuhan kayaknya. Ya kan udah ya udah kita bawa aja. Kita buat canda-candaan aja dia mah. Iya. Tadi Bang mau nanya itu pemain bola ada nggak di buat serius. kipernya Nonton ada. bola? Kipernya ada. Udah turun dia. Udah turun dia. Ya, Capek nggak dia di sini? jadi harus ya nggak usah terlalu serius lah sama Luga mah gitu kan. Jadi makanya tadi nggak usah debat serius-serius lah. Ini tolong infoin Bang Luga udah pernah ke surga. Tolong ceritain surga Bang Luga gitu. 200 Bang dia ke surga, Bang. 100 kali ke neraka katanya kemarin. Iya. Gini loh. Makanya udah ditanggap itu aja. Udah nggak usah debat. Ini loh, Bang. Aku baru lewat aja tadi dengar kok Belanda Indonesia mayoritas minoritas apa ini kalau di Belanda kok emangnya dia di Belanda kan lucu keras pula suaranya dengarnya. Saya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu terhadap ya karena sudah tahu lah. Jadi orangnya memang ya kurang seon gitu kan. Ya maklum aja gitu kan. Kan di room muslim nggak bisa keras-keras suaranya, harus digas. Nah, lompat dia kan. Mau gila, mau sinting, hantam terus, lompat sampai lompat dia. Kalau dia di room kawan-kawannya sendiri pun dia nggak diterima. Mas, itu pun tengok komen Bang Anas tadi naik rom kan. Aki Sugi naik, Aki Sugi kasih pencerahan, Aki Sugi. Bibel berjalan, Aki Sugi. Mana? Tetsugi mana? Lewat aja dari tadi lewat beliau. Di bawah itu masih ada tuh. Apa